jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, oh ya jamalu ya jamalu, sidana nabi ya jamalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah teori-teori belajar. Kelompok kami akan membawakan teori belajar kognitif yang ditujukan pada dosen pembimbing Bapak Bahri Saragi, SPDI FF. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kami memulai teori belajar kognitif ini, izinkan kami membawakan yel-yel versi dari kelompok kami. Tepuk salut, jem jempol, salut. Tepuk PAI, 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 PAI 3. PAI, mana suaranya? PAI, PAI, bakti untuk negeri. PAI, PAI, bakti untuk negeri. Kami ada di sini, di kampus hijau ini, bertepuk dan bernyanyi dengan semangat tinggi, wujudkan visi misi dan siap berprestasi. PAI, PAI, bakti untuk negeri. PAI, PAI, bakti untuk negeri. Pendidikan agama Islam, jaya, jaya, jaya. Apa sih itu teori belajar kognitif? Kognitif sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya makna atau pengetahuan. Kalau secara luas, kognitif itu juga berarti cognition yang artinya bisa perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Kalau arti secara umum, kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap mulai dari knowledge atau pengetahuan, comprehension, pemahaman, application, penerapan, analisis, sintesis, pembentukan, sampai evaluation atau evaluasi. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental, serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik pula. Namun apabila proses kognitif bekerja tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah masalah dalam belajar. Umumnya, prinsip-prinsip dari teori belajar kognitif antara lain: yang pertama, proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, disebut juga sebagai konsep atau model perseptual. Yang ketiga, dapat menentukan tingkah laku dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, adanya perubahan persepsi pembelajaran dalam bentuk tingkah laku. Yang kelima, materi belajar atau pembelajaran yang dipisah-pisah menjadi komponen-komponen kecil guna agar tidak menghilangkan satu makna. Selanjutnya, belajar adalah merupakan proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar juga merupakan aktivitas berpikir yang kompleks. Dalam penerapannya, dalam pembelajaran teori belajar ini tampak pada tahap-tahap perkembangan advanced organizer, pemahaman konsep, hierarki belajar, dan web teaching. Keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. Materi pembelajaran dan proses pembelajaran disusun dengan pola mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Keberagaman individu peserta didik perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Secara umum, penerapan teori kognitif terbagi-bagi. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus jauh lebih aktif. Dan yang kedua, bahan pembelajaran dan metode belajar harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Itu tadi dia penjelasan mengenai teori belajar kognitif. Selanjutnya gimana penerapannya? Yuk simak. Nah, penerapan
tahapan teori belajar kognitif yang kami angkat di sini adalah melalui proses yang akan dilakukan dengan metode games, yaitu dengan game Sudoku. Game seperti ini. Jadi nantinya pendiri akan memberikan tata cara bagaimana melakukan game Sudoku ini untuk dilakukan oleh peserta didik. Nah, kelebihan game Sudoku ini dalam bidang teori kognitif adalah membantu siswa, membantu peserta didik untuk meningkatkan lagi pola pikirnya, pengertiannya. Jadi siswa di sini diajak untuk berpikir, menelaah, dan menganalisis sendiri bagaimana cara menyelesaikan game Sudoku ini. Nah, bagaimana penerapannya? Yuk, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah anak-anak di bagian cerah ini, karena mata pelajaran kita juga sebenarnya matematika, tapi kali ini kita coba refreshing, jadi belajar di luar ruangan. Semoga dengan belajar di luar ruangan ini pikirannya bisa makin fresh ya. Jadi hari ini kita akan main games. Nah, sebelum masuk pelajarannya kita coba absen dulu ya. Baik, Bu. Kita dulu ya. Minggu lalu kita libur ya. Iya, Bu. Helena Hadir, Bu. Oke, Bia Hadir, Bu. Nahda ada Nahda. Hadir, Bu. Oke, satu lagi Ipa. Hadir, Bu. Oke, berarti semua ada di sini ya. Oke. Jadi pelajaran minggu lalu kita belajarnya masih tentang persamaan linear ya. Jadi hari ini kita belajar di luar ruangan ini untuk main yang santai-santai aja. Jadi hari ini kita main games namanya Sudoku. Yeay. Ada yang udah pernah main game Sudoku? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Ada yang udah pernah dengar? Sudah, Bu. Tapi nggak tahu, Bu. Nah, oke. Jadi di game Sudoku ini perhatikan ya. Tadi kan udah ada nih kertas yang Ibu bagi sama kalian. Oke. Silakan dipegang masing-masing. Nah, jadi di game Sudoku ini mohon perhatikan ke sini anak-anak. Oke. Jadi di kertas kalian itu nanti kan udah ada Ibu letakkan angka-angka yang jaraknya tidak beraturan. Oke, misalnya di sini ini ada 1, ada 5, ada 4, ada 3. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom besar dan 9 kolom kecil. Artinya 9 kali 4 berapa? 36. Jadi ada 36 kolom. Di sini ada 4 bidang kolom yang besar. Ini 4 bidang kotak yang besar. Tugas kalian adalah mengisi satu kotak yang besar ini mulai dari angka 1 sampai 9. Artinya setiap satu kotak bidang yang besar ini terisi dari angka 1 sampai 9. Oke, setiap kotak ini kan ada 4 kotak besar kan, terisi 1 sampai 9. Nah, ada ketentuan lanjutannya. Ketentuannya yaitu, nah lihat, satu baris ke bawah ini namanya satu baris ya. Iya, Bu. Berarti di sini ada 2 kolom besar kan? Kolom 1 dan kolom 4. Di satu baris ini tidak boleh ada angka yang sama. Misalnya di sini kan ada angka 1. Di bawahnya tidak boleh ada angka 1 lagi. Berarti berapa selain 1? 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Seperti itu. Iya, Bu. Oke. Begitu juga untuk baris yang ke kanan. Untuk garis yang horizontal ini seperti itu juga. Dia bisa terisi tapi tidak boleh ada angka yang sama. Nah, misalnya ini 5. Berarti di kotak-kotak selanjutnya ini tidak boleh ada angka yang sama. Berarti ada beberapa ketentuan. Yang pertama, Ibu ulang lagi. Satu bidang kotak yang besar ini terisi angka 1 sampai 9. Yang kedua, setiap baris menurun dan baris datarnya tidak boleh ada angka yang sama. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kita coba ya. Silakan kerjakan. Nah, dikerjakan bener-bener ya anak-anak. Pahami pelan-pelan. Kalau misalnya ada yang belum paham boleh ditanyakan lagi. Iya, Bu. 4, Bu. Apanya? Bu, kalau jumpa yang kayak gini boleh, Bu? Satu kotak gini ada angka 2, Bu. Boleh. Nah, bagus pertanyaan Helena ya. Nah, coba anak-anak yang lain diperhatikan lagi ya. Misalnya kalau di sini ada angka 5 dan 5. Nah, ini kan nggak sejajar kan, baris yang menurun nggak sama dan yang
Datar juga nggak sama, artinya boleh. Kecuali kalau di sini 5, terus di sininya 5. Nah, itu baru yang nggak boleh. Oke, paham? Ya paham Bu. Oh, paham Bu, paham. Nah, kalau udah selesai bisa dikumpul sini sama Ibu. Ibu. Baik. Oke, karena waktu belajar kita hari ini sudah habis, jadi untuk gimana kelanjutan ini bener enggak, minggu depan akan kita coba ulang lagi punya siapa yang bener dan dapat nilai Bagus. 100. Bagus. Oke. Nah, demikianlah mata pelajaran Ibu hari ini. Semoga kalian tetap semangat melanjutkan mata pelajaran selanjutnya. Tetap semangat, oke? Baik Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.